Halo Sobat RTD, apa kabarnya hari ini? Selalu rileks dan tenang, sehingga bisa scanning pikiran dan perasaan, supaya pikiran dan perasaannya termanage atau teramati dengan baik. Sedang dalam kondisi apa saat ini, sedang berpikir apa saat ini, sedang merasakan apa saat ini. Wajar lah ya, pikiran positif dan negatif selalu berdatangan silih berganti. Ya karena begitu kerjanya pikiran, ya begitu. Dan kalau pikiran sedang ke sana atau ke sini, perasaan juga ngikutin. Apalagi bila yang sering dilatih itu logikanya atau pikirannya, sehingga sangat terlatih dia untuk menganalisa sana sini, kondisi ini itu. Kalau dia terlatih untuk itu, maka pastinya perasaan kita pun juga kadang-kadang ikut ke sana ke sini kalau belum terbiasa. Tapi kalau bisa rileks dan tenang, bisa mengamati, akhirnya bisa sadar, baru kemudian mengamati. Baru nantinya suatu saat bisa memanage pikiran atau mengarahkan pikiran. Kali ini saya pengen sharing soal harta yang paling berharga dan bagaimana cara mendapatkannya. Menurut Sobat RTD, apa harta paling berharga yang kita punya? Kalau yang biasa kita lihat ya di sekitar kita ada, ya mungkin kendaraan, rumah tempat tinggal, yang sepertinya kalau menurut logika ya susah payah kita dapatkan tuh, berdarah-darah istilahnya. Apakah itu harta yang paling berharga? Atau juga mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, anak kita yang kita sayangin, yang setiap hari kalau saya antar ke sekolah, saya ajak main, kemudian saya perlihatkan cara saya memperlihatkan, maksudnya inginnya mengajarin, tapi cara mengajarinnya memperlihatkan sehingga dia terbiasa melihat, akhirnya harapannya menjadi mau mengikuti nantinya. Apakah itu anak kita? Atau mungkin bagi beberapa orang yang sulit dapat keturunan, atau bukan sulit ya, perlu waktu yang sedikit lebih lama, anak itu adalah harta yang paling berharga. Apakah itu? Atau juga mungkin istri kita yang susah payah kita dapatkan, yang dengan suka hati, ceria, setiap harinya membackup kita, membantu kita. Kalau saya menjadi partner hidup saya, istri itu adalah partner. Apakah itu harta yang paling berharga? Seperti lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya bisa jadi itu konteksnya benar kalau kita omongin secara logika, secara kedagingan, atau secara duniawi. Benarkah itu? Benarkah hal-hal itu adalah harta yang paling berharga buat kita?
Atau bisa saja karena saya tidak punya benda-benda yang ya membanggakan di sosial media lah, seperti orang lain. Misalnya supercar, fancy house, rumah mewah, mobil bagus, bisnis, yang sering disebut sama Renat Kasali sebagai flexing di sosial media. Apa yang mau dibanggakan? Nggak ada. Saya nggak punya harta seperti itu. Jadi ya mungkin bukan itu ya buat saya. Tapi bagaimana buat Anda? Buat Sobat RTD gimana? Apakah itu semua tadi harta yang paling berharga? Ya mungkin jadi benar, sesuai juga dengan siapa yang bicara, seperti apa hidupnya. Tapi buat aku yang baru saja sih mendalami ilmu spiritual, harta yang paling berharga adalah bukan anak, istri, orang tua, keluarga, bukan juga yang mobil, rumah, jam tangan, tanah, atau bisnis. Bukan. Bagi aku harta yang paling berharga adalah adanya percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Adanya cahaya Tuhan di dalam diri. Inilah harta yang paling berharga buat aku. Karena dengan ini kita confirm benar bahwa kita ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Tuhan itu bahkan memuliakan kita, membanggakan kita di hadapan, di antara makhluk-makhluk yang lain. Kita sebagai humanoid, human, bangsa yang memiliki ruh, percikan cahaya Tuhan, dan kemudian jiwa. Yang keduanya tersebut membentuk sebuah sistem perakalan atau akal atau pikiran atau logika komplit. Emosi punya, pikiran punya, bagian dari Tuhan dalam diri juga punya. Makhluk lain nggak ada yang sekomplit manusia. Kalau di literatur agama itu ada ceritanya bahwa Tuhan membanggakan kita. Bahkan makhluk lain diminta untuk memuliakan kita, atau kalau nggak salah bersujud. Kalau buat saya memuliakan, menghormati manusia. Yang membuat kita sering tak sadar atau terlupa bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari Tuhan adalah logika kita. Kemudian diperparah lagi dengan pola pengajaran yang buat saya pribadi softnya, lunaknya bilang pola pengajaran yang tidak disadari, tapi ternyata terpola untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ada orang-orang atau ada kelompok yang memang ingin menjauhkan kita dari Tuhan, sehingga ajaran-ajaran kebenaran, ajaran-ajaran agama itu yang sejati itu disembunyikan atau diselewengkan atau tidak diajarkan.
Yang menjauh ya logika kita sendiri, dikondisikan oleh pola pengajaran. Kita selalu bilang kalau berdoa menghadapnya, tangan itu menghadap ke atas. Ya benar juga sih, berharap energi kosmik atau semesta masuk ke dalam diri melalui tangan. Tapi jangan juga menjadikan bahwa yang kita minta itu di sana, jauh dari kita. Ya bisa jadi benar, tapi di dalam diri kita juga ada bagian dari dirinya itu, diri Tuhan itu ada, dan Tuhan sendiri yang memberikan itu sebagai modal, sebagai suatu cara buat kita berkomunikasi dengannya. Ada, kita diberi ruh, percikan cahayanya Tuhan itu ada dalam diri kita. Itulah yang harus kita hubungi, yang harus kita sadari. Kita dekatkan logika dengan itu. Jangan dijauhkan. Sayang sekali. Jangan selalu bilang dia di sana gitu. Nanti Tuhan yang di atas, kita selalu menghadap ke atas. Enggak sejauh itu. Dia dekat sekali. Nah itulah Tuhan yang dekat, yang ada di dalam diri kita ini. Buat saya pribadi, itu adalah harta yang paling berharga yang saya miliki. Adanya percikan cahaya Tuhan di dalam diri saya adalah harta yang paling berharga yang saya miliki, yang membuat saya bisa hidup dengan rileks, tenang, damai, bahagia, yang menjadikan saya bisa memiliki istri, anak, harta-harta yang lain, rumah, kendaraan, bisnis. Bisa juga kenalan dengan Sobat RTD. Itu karena dia, karena adanya percikan cahaya Tuhan di dalam diri, adanya ruh tadi. Nah, bagaimana dengan Sobat RTD? Sudah punya nggak? Atau ya pasti punya lah ya. Atau sudah sadar nggak dengan harta yang paling berharga ini? Yang harus dimanfaatkan. Tuhan berinvestasi dengan memberikan bagian dari dirinya sendiri kepada kita, supaya kita bisa lebih mudah berkomunikasi dengannya, supaya kita bisa lebih mudah dalam hidup karena diberikan modal oleh Tuhan. Sudah punya nggak? Pasti punya lah ya. Tapi sudah sadar atau belum? Ada yang sudah tahu, tapi belum sadar. Maksudnya gimana? Jadi ada yang sudah tahu dari teori, dari baca buku, dari lihat video-video saya. Ada yang dari komunitasnya diberitahu, tapi sudah menyadari belum? Maksudnya menyadari, sudah terhubung secara sadar, kemudian melakukan hubungan atau interaksi yang interaktif, yang maknanya adalah kita bertanya, dia menjawab, kita menghubungi, dia merespon. Kita mengirimkan energi kesadaran, dia pun merespon mengirimkan energi kesadaran. Loh, bukannya energi dari percikan cahaya Tuhan itu selalu muncul setiap saat, membackup seluruh fungsi sistem tubuh kita? Benar sekali. Tapi sudah sadar belum? Sudah terhubung belum kesadaran kita
Kalau kesadaran kita masih di ranah logika, kayaknya butuh waktu dan agak sulit ya. Diperlukan kesadaran yang jauh lebih dalam dibandingkan logika. Kesadaran jiwa tenang. Dari kesadaran logika masuk lagi kesadaran ke kesadaran jiwa. Wah, itu lapisan-lapisannya banyak. Disingkat saja menjadi 7 adalah kesadaran jiwa, ego, amarah, keinginan. Sering aku sebut sebagai diri palsu. Kemudian ada pertengahannya adalah kesadaran jiwa tenang dengan yang paling ujung kesadaran diri sejati. Diri palsu dan diri sejati. Kalau bisa masuk lebih dalam, minimal ke kesadaran jiwa tenang, akan lebih mudah bagi kita untuk menyadari seperti apa sih, bagaimana rasanya sih terkoneksi dengan Tuhan. Inilah jalan terdekat menuju Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru kita yang sudah hidup dari semenjak awal masa penciptaan dulu sampai sekarang. Yang juga diganggu, digoda-goda, dihalangi oleh mereka yang ingin mengambil keuntungan sendiri. Dihalangi kita. Nah, buat aku pribadi itulah harta yang paling berharga dalam hidup. Yang alhamdulillah aku syukuri sekali ada dalam diriku nih. Juga ada dalam diri Sobat RTD semua. Bagaimana menurut kalian? Sudah di breakdown, sudah dibongkar lagi logikanya mengenai apa sih harta yang berharga, harta yang sejati dalam hidup? Sudah di breakdown belum? Sudah dibongkar belum? Nah, coba sharing yuk dengan saya, Sobat RTD. Ada pengalamannya nggak? Sharing ya di kolom komentar. Begitu dulu sharing saya di hari ini. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share video-videoku ya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang. Terima kasih.